Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Ronika, founder dari dietkalori.co.id, dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang diet dengan teknik food combining ya. Jadi ada jenis diet yang disebut sebagai food combining, yang dimana food combining ini akan membuat kita ya orang yang menjalani program diet food combining ini tujuannya adalah tercapainya kondisi homeostatis di dalam tubuh. Nah, tanda bahwasanya tubuh sudah mengalami kondisi homeostatis itu adalah pH-nya ya, atau kadar asam dalam tubuhnya itu netral bahkan cenderung basah seperti itu. Jadi food combining ini tujuan utamanya adalah mengurangi kadar asam dalam tubuh ya, untuk lebih bersifat netral dan juga basah. Dan kita ketahui salah satu yang bersifat asam itu adalah lemak. Jadi food combining ini adalah ya tanpa disadari kondisi yang dimana tubuh kita akan mengurangi, sangat-sangat mengurangi asupan lemak ya, dan juga asupan makanan-makanan yang bersifat asam ya, dan lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang bersifat basah. Dan sifat basah dari makanan itu biasanya banyak didapati dari sayuran atau buah-buahan atau yang bersifat nabati. Sementara hewani biasanya bersifat asam ya, sekalipun tidak dilarang, tetapi untuk dikonsumsinya lebih banyak yang bersifat basah tadi untuk menciptakan kondisi tubuh homeostatis semacam seperti itu. Jadi food combining ini ya kalau kita bedah ya, sama halnya dengan teknik-teknik diet yang dimana memang terbukti berhasil, yaitu dengan membatasi atau mengurangi asupan makanan yang kita makan, terutama membatasi jumlah kalorinya. Nah, kenapa seperti itu? Coba kita perhatikan. Yang paling mereka sarankan untuk dikonsumsi adalah sayur dan buah, dan kita ketahui sayur dan buah, terutama buah ya, mereka sangat menganjurkan misalnya sarapan sampai dengan makan siang itu tidak mengkonsumsi makanan apapun selain dalam bentuk buah-buahan. Nah, itu kan secara otomatis juga jumlah kalorinya akan jauh berkurang jika dibandingkan misalnya kita terbiasa sarapan roti atau sarapan nasi goreng, apalagi kalau atau misalnya terbiasa sarapan ketoprak atau nasi uduk atau lontong sayur atau bubur ayam. Nah, itu kan jumlah kalorinya tentu saja akan sangat jauh berkurang jika dibandingkan dengan kita mengkonsumsi buah-buahan ya, rata-rata masih di angka puluhan kilokalori jika dibandingkan dengan misalnya tadi ya makanan-makanan berat yang jumlahnya akan ratusan kalori. Terus kemudian makan siang juga boleh mengkonsumsi apa saja. Oh ya, mereka juga sangat menyarankan di pagi hari untuk mengkonsumsi air perasan jeruk nipis yang ditambahkan dengan air. Ya, ada yang menyebutnya juniper ya, jeruk nipis peras, atau ada juga yang mengkonsumsi lemon. Dan ini dua hal ini sekalipun secara rasanya asam, tetapi dia bersifat basah, dan ini tadi ya untuk menciptakan kondisi homeostatis atau kondisi yang dimana asam dalam tubuh yang biasanya itu ya diproduksi oleh lemak begitu ya, acid ya, fatty acid, lemak dan sebagainya, asam amino yang biasanya didapati dari susu atau protein yang sifatnya hewani itu diminimalisir semacam seperti itu. Nah, ketika siang ya, mereka boleh mengkonsumsi makanan sampai dengan batas di mana perut mereka merasa nyaman, artinya kenyang, tapi tidak terus kemudian kekenyangan ya. Demikian hanya juga di malam hari. Dan sekali lagi mereka sangat menganjurkan ya, ada beberapa tabel ketika Anda mengklik atau mencari di Google soal food combining, nanti ada beberapa gambar bagaimana diagram yang dimunculkan, yang dimana kita akan mengkombinasikan antara buah-buahan dan juga dari rasa juga diperhatikan ya, buah-buahan yang memiliki rasa manis, memiliki rasa asam, memiliki rasa yang netral misalnya, dan juga sayur-sayuran ya yang bersifat mengandung air yang banyak, buah-buahan karena seratnya cukup tinggi dan sebagainya. Yang intinya adalah
yang terjadi dalam proses penurunan berat badan saat seseorang menjalani food combining adalah jumlah kalori yang mereka konsumsi yang menurun, yang tidak sebanyak yang selama ini mereka konsumsi sehingga mengakibatkan penurunan berat badan. Nah, itu soal food combining. Boleh-boleh saja selama ini tidak ada masalah dengan food combining, namun juga harus diperhatikan ya kaitannya dengan beberapa asupan yang Anda konsumsi ya, sayur buah bagus, namun jika kita punya kebiasaan misalnya mengkonsumsi susu dan sebagainya yang mengandung kalsium yang tinggi juga harus diperhatikan, jangan sampai kita nanti kedepannya mengalami kondisi osteoporosis dan sebagainya seperti itu. Oke ya, selesai itu, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Roneka dari dietkalori.co.id.